Jokowi umumkan logo resmi IKN, Pohon Hayat. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, akhirnya mengumumkan logo resmi Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Selasa 30 Mei petang. Logo resmi itu adalah Pohon Hayat. Logo terpilih itu didesain Aulia Akbar. Yang terpilih adalah Pohon Hayat, ujar Jokowi saat mengumumkan logo IKN yang disiarkan langsung via akun YouTube Sekretariat Presiden. Yang didesain oleh Mas Aulia Akbar, tambahnya. Jokowi mengatakan logo terpilih itu akan menjadi identitas visual bagi IKN. Sebagai informasi, logo yang terpilih adalah yang mendapat voting terbanyak dari masyarakat. Sebelumnya, Istana telah lakukan voting terhadap 5 logo finalis. Adapun proses jajak pendapat itu sudah ditutup per 20 Mei 2023. Dalam sambutannya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menerangkan total setidaknya ada 500.000 orang yang melakukan pemilihan dari 5 logo IKN yang ditawarkan. Jadi yang memilih bukan presiden, kata Jokowi, tetapi rakyat. 5 logo yang dipilih salah satu itu sebelumnya telah menghiasi sejumlah unggahan akun media sosial resmi IKN sejak 5 April 2023. Pemenang logo IKN Nusantara adalah Aulia Akbar. Dia merupakan desainer grafis yang berdomisili di Bandung. Ia lulusan ITENAS yang menjadi co-founder Pot Branding House. Pemerintah RI di bawah kepresidenan Jokowi menargetkan Ibu Kota Negara Indonesia secara resmi pindah dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan pada Agustus 2024. Dia menargetkan upacara HUT RI pada 2024 bisa dilaksanakan di kawasan yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sri Mulyani tegaskan pemerintah tetap bangun IKN di depan DPR. Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani menegaskan kepada DPR bahwa pemerintah bakal tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah sepakat dengan DPR yang meminta peningkatan kualitas belanja negara. Ia menyebut langkah ini dilakukan demi menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demi meningkatkan kualitas belanja tahun depan, Ani menegaskan pemerintah bakal berfokus pada 5 program prioritas yang bisa mempercepat transformasi ekonomi. Pertama, peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui program PIP, KIP Kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, hingga Link and Match. Kedua, penguatan kualitas dan akses kesehatan melalui efektivitas JKN, kemandirian farmasi, dan sistem kesehatan yang handal. Ketiga, Ani menyoroti soal percepatan pembangunan infrastruktur. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Proyek Strategis Nasional, PSN, tegasnya dalam rapat paripurna ke-25 masa persidangan V tahun sidang 2022 hingga 2023 di DPR, Jakarta Pusat, Selasa 30 Mei. Keempat, Ani mengatakan pemerintah bakal terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, SDA. Kelima, ia menyebut pemerintah bakal mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penjelasan ini adalah tanggapan Sri Mulyani atas pandangan DPR terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM dan PPKF, RAPBN tahun anggaran 2024. Setidaknya ada 2 fraksi yang meminta pemerintah menunda pembangunan IKN, yakni Demokrat dan PKS. Anggota DPR RI fraksi PKS Andi Akmal Pasludin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal urgent. Ia menilai anggaran pembangunan IKN tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin demi mendorong pemulihan daya beli.
Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya, ujarnya, Selasa 23 Mei. Serupa, anggota DPR fraksi Demokrat Rizky Aulia Rahman Natakusumah menilai seharusnya pemerintah fokus menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko. Anggaran yang sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil, jelas Aulia. Di lain sisi, 9 fraksi lain setuju dengan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Otorita IKN minta perusahaan tambang ikut perbaiki kerusakan lingkungan. Di tengah masifnya pembangunan gedung dan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN di Kecamatan Sepaku, PPU, Otorita IKN juga tengah bersusah payah memulihkan lingkungan kritis karena galian tambang batu bara. Deforestasi di kawasan IKN saat ini tidak hanya berasal dari kegiatan berizin, tetapi juga ulah tambang ilegal. Bagi yang ilegal ini, agak challenging, menantang. Kami saat ini sedang memotret siapa saja pelakunya. Dan kami setiap hari melaporkan ke yang berkepentingan dan melibatkan banyak pihak. Contohnya Kemenko Polhukam dan Kemenko Marves. Karena melibatkan banyak kementerian dan institusi terhadap tambang ilegal tersebut, kata Direktur Pemanfaatan Pengembangan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungki Widiaryanto pada Kaltim Pos di Hotel Novotel Balikpapan, pekan lalu. Berdasarkan data izin usaha pertambangan, IUP, yang diterbitkan pemerintah kabupaten, kota lalu diambil alih pemerintah provinsi, dan kini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, terdapat 8 IUP di wilayah PPU dan 61 IUP di Kukar. IUP itu berakhir pada 2023-2035 mendatang. Ini menjadi tantangan yang besar untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang ada di IKN. Mengembalikan 60% lingkungan hijau, karena saat ini hanya 40%. Dan salah satu kerusakannya dari tambang batu bara, kata pria yang sebelumnya menjabat Perencana Pembangunan Kehutanan dan Konservasi Alam, Bappenas, itu. Pungki melanjutkan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ESDM, tidak lagi menerbitkan IUP di sebagian wilayah PPU dan Kukar yang telah ditetapkan sebagai kawasan IKN. Saat ini, sambung dia, hanya pemilik IUP yang masa izinnya belum berakhir yang masih beroperasi. Perusahaan yang memiliki IUP resmi, selanjutnya diminta melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan. Kalau memang perusahaan tambang legal atau memiliki izin resmi, akan diminta untuk melakukan reklamasi dan merehabilitasi di luar area seluas konsesinya, ucap dia. Di sisi lain, Polda Kaltim juga akan membuka posko terpadu, bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengcover laporan-laporan pertambangan ilegal khususnya di IKN dan sekitarnya. Jadi tidak hanya polisi, namun juga ada SDM, LHK sampai Satpol PP bakal ada di situ, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Kaltim Kombes Kristiaji dalam keterangannya, belum lama ini.